Lanjut, Albertus, silakan. Ya, kita lanjut dulu ya. Shalom Pak Paul. Shalom Albertus. Ya, ini Pak, saya Kristen Pak. Cuman ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya Pak. Ya. Pertama, Iya, silakan. di Indonesia sekarang kan lagi heboh tentang Kristen progresif Pak. Nah, saya minta pencerahannya Pak. Kira-kira statement yang mengatakan bahwa keselamatan ada di luar gereja itu gimana ya Pak? Karena pendengar ini paling banyak milenial Pak. Saya minta pencerahannya Pak. Makasih Pak. Kristen progresif itu adalah orang Kristen yang putus asa untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia sekuler. Ya, dia tidak berani dengan tegas menyatakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dia berkompromi. Itu karena dia kehabisan bahan buat. Kenapa? Karena dia tidak dalam teologinya. Dia tidak dalam teologinya, lalu dia berkompromi, otak-atik gatuk. Dan biasanya orang-orang ini tidak rajin memberitakan Injil, tetapi mereka jilat sana, jilat sini, kompromi sana, berteman sini. Dan karena mereka digencat oleh orang liberal, ya, kalau ini kan berasal dari Amerika kan, mereka digencat orang liberal dengan orang-orang ateis, agnostik ya. Nah, jadi mereka terus akhirnya mereka berkompromi, keselamatan tidak hanya melalui Yesus, bukan melalui gereja, bukan ya, tapi tidak hanya melalui Yesus. Ya, padahal satu-satunya keselamatan Anda hanya bisa melalui Yesus Kristus. Nah, orang yang tidak percaya Yesus, kalau dia berbuat baik, dia bisa selamat, masuk surga. Nah, orang Kristen progresif tidak mengerti surga itu apa, neraka itu apa. Oh, enggak ada neraka itu. Nah, itu hasil apa? Pemikiran. Ternyata bahwa kalau Allah penuh cinta, kenapa dia ciptakan neraka? Pertanyaannya sama dibalik, ya. Neraka ini apakah Tuhan itu menghukum manusia di neraka? Ternyata kan manusia menghukum dirinya sendiri masuk ke neraka. Dalam Yohanes 3 ayat 18 jelas, kalau kamu tidak menerima keselamatan, kamu auto dihukum. Bukan karena Tuhan menghukum kamu yang sudah memilih penghukuman itu. Padahal kamu kan ditawari keselamatan. Kamu sudah ditawarin. Itu ya, jadi orang Kristen progresif adalah orang Kristen yang bodoh. Orang Kristen yang bodoh, tidak ada ilmunya, mereka mengkotak-atik gatuk sesuai dengan logikanya mereka sendiri, yang logikanya mereka sendiri akhirnya nggak nyambung, karena mereka kemakan dengan dogma. Sama seperti orang Kristen liberal. Izin Nabi 26, saya izin pamit dulu ya. Saya sudah bahagia meskipun sekejap Makasih, saya sudah halo. hadir. Selamat malam. Terima kasih teman-teman Ya, semua yang Kak Dika, seiman. Tuhan Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Berarti dengan berbuat baik aja nggak bisa selamat ya Pak? Berbuat baik apakah bisa menyelamatkan? Berbuat baik itu definisinya apa sih? Baiknya kamu dengan baiknya saya beda loh. Definisi baiknya kamu dengan definisi baiknya saya itu beda. Jadi standar baik itu apa? Jadi baik itu kamu baik kata siapa? Buat saya baik itu kalau kamu ngasih uang saya. Iya kan? Iya Pak. Iya Pak. Jadi baik itu apa definisinya? Itu loh. Berarti Jadi baiknya banyak orang standar bilang kasih Kristus ya Pak? baik itu apa definisinya? Nah, tiap orang beda. Tetapi orang yang penuh cinta, penuh kasih, itu ada terdefinitif. Kasihlah orang-orang yang bisa mengasihi musuhnya dan memberi makan musuh-musuhnya. Itulah kasih standarnya Yesus. Jadi kasihnya harus kasih standarnya Yesus. Itulah sebabnya kamu harus di dalam nama Yesus. Ya, bukan di dalam nama yang lain. Ya, Diam harus di dulu. dalam nama Yesus. Diam dulu ya. Diam dulu. Standar Diam dulu. cintanya kamu didamaikan dengan cinta yang standarnya Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Yohanes 1 ayat 18. Kamu tidak melihat Allah, tapi Yesus Kristus yang menyatakannya. Kamu tidak bisa melihat cinta, tapi Yesus itu yang menyatakan cinta itu kepada dunia. Maka standar cintanya harus Yesus. Itu Albertus. Ya. Ya, makasih Pak. Ternyata harga mati juru Ya. selamatnya Yesus Kristus. Ya.